Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari Pokjar Kota Garo ingin mempresentasikan praktikum IPA di SD tentang ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, gunung, dan lain-lain. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang ekosistem darat ataupun buatan. Adapun alat dan bahan yang kami persiapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, HP, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kami akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan adalah kondisi cahayanya yang cukup, suhunya mencapai 32 derajat, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen abiotiknya terdiri dari tanaman dan hewan. 1. Ada pohon waru. 2. Ada pohon paku-pakuan. 3. Ada pohon pepaya. 4. Ada pohon mengkudu. 5. Ada tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat semut, yang kelima kupu-kupu merbahu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kami amati adalah cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kami temukan pada ekosistem sawah adalah 1. Ada padi, 2. Ada rumput, 3. Ada pohon jagung, 4. Terdapat tumbuhan putri malu, 5. Ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya, matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama siput, kedua semut, ketiga kadal, keempat belalang, kelima capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik, di mana mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.
Itu saja yang bisa kami paparkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.